selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susiana. Saya mahasiswa PPG B3 tahun 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Jurusan Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik. NIM 253091686. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Parindu. Saya akan mengadakan uji kinerja dengan materi suara hati di kelas 10 TKJ 3. Sekian perkenalan singkat saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat jasmani, sehat rohani. Oke, puji Tuhan ya, sehat jasmani dan rohani. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kita bernyanyi sama-sama. Indonesia tanah airku. Oke, baik, sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mendengarkan lagu berkaitan dengan materi kita hari ini. Kalian diminta untuk mendengarkan, nah, ini lagunya sebagai pengantar kita untuk memasuki materi kita hari ini ya. Silakan didengarkan. Berbuah. Baik. Nah, lagunya sangat indah dan asik ya ketika kita dengarkan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Jadi minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Marilah kita mengucapkan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Apakah ada teman-teman yang tidak masuk hari ini? Ada? Siapa? Agatha. Keterangannya apa? Oke, baik. Dan sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu akan menanyakan kembali tentang, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu membahas tentang apa? Nah, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, apa itu secitra? Artinya kemiripan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa manusia dikatakan secitra dengan Allah? Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Artinya kalian masih mengingat materi kita yang minggu lalu. Nah, sekarang kembali kita masuk ke materi baru, yaitu tentang materi suara hati. Nah, sebelum masuk ke materi suara hati, apa yang kalian ketahui tentang suara hati? Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Suara hati adalah bentuk kesadaran dalam
Oke, baik. Ada lagi pertanyaan kedua, mengapa kita harus mengikuti suara hati? Nah, mengapa kita harus mengikuti suara hati? Nah, biasanya kan ketika kita ingin bepergian, biasanya kan ada perasaan yang misalnya tidak enak atau gimana. Nah, jadi mengapa kita harus mengikuti suara hati tersebut? Karena suara hati adalah sebuah petunjuk atau arahan. Oke, baik. Karena suara hati merupakan sebuah petunjuk atau arahan yang tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk membina suara hati? Bagaimana caranya kita membina suara hati? Mengikuti suara hati dalam segala hal, seperti orang yang selalu berbuat sesuai hati dalamnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan materi suara hati tentunya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati dan mewujudkan suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nah nanti kalian diminta untuk mendengarkan atau menyimak sebuah video. Nah, Ibu akan menampilkan nanti sama di slide ini. Nah, nanti kalian diminta untuk memberikan tanggapan atau mengerjakan pertanyaan di dalam ada di LKPD. Nah, nanti Ibu akan bagikan. Kemudian nanti untuk selanjutnya kalian menjawab juga di LKPD 1.2. Nah, itu juga nanti akan Ibu bagikan teksnya berkaitan dengan kitab suci ajaran gereja Katolik dan katekismus gereja Katolik. Nah, setelah mengerjakan LKPD 1.2, kalian diminta untuk kerja ke kelompok. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita, jadi Ibu akan membagikan pertanyaan, nanti boleh kalian isi di tanda centang ya, sudah atau belum. Tujuannya apa? Untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ini satu orang satu, nanti dicentang ya atau tidak, atau sudah belum ya. Nah, ini Ibu bagikan satu orang satu. Udah? Tas? Nanti kalian cukup mencentang sudah apa belum. Nah, ini mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, silakan dicentang. Nah, Ibu beri waktu 3 menit ya. Oke, 3 menit ya. Itu cuma 5 pertanyaan. Jika sudah, kembali lagi kita fokus ke depan ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan video. Nah, video yang berjudul tentang pemimpin itu harus punya hati nurani. Nah, kalian diminta untuk menyimak dan mengamati video tersebut, karena nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kembali ketika kalian sudah menyimak atau menonton video yang Ibu tampilkan. Oke, sudah ya? Nih, tinggalkan dulu. Ya, fokus ke depan. Nah, sekarang kita nyimak kembali
video yang berjudul tentang pemimpin itu harus punya hati nurani. Nah, ini dia videonya. Mohon tenang, berikan urusan ini kepada saya. Saya ada di bidang rakyat. Kita pernah mengalami musibah yang sangat besar. Kalau di atas ini kita tidak jaga, saya khawatir suatu saat kita semua akan tertimbun. Doakan saya. Oke, fokus ke sini ya. Karena Ibu tidak akan mengulang lagi. Ini satu kali Ibu tampilkan. Banyak tantangan, banyak rintangan yang harus saya ambil, yang harus saya hadapi karena kebijakan yang saya ambil. Maka hari ini saya nyatakan penghentian permanen. Baik, sambil kita mendengarkan video atau menonton video, asesmen diagnosis. Nah, tadi Ibu ambil kembali ya, dikumpulkan. Sudah ya? Nah, baik. Tadi Ibu sudah menampilkan video. Jadi, Ibu akan membagikan LKPD. Nanti wajib kalian jawab. Tapi habis ini Ibu akan menampilkan lagi videonya satu kali ya. Jadi biar kalian lebih memahami ya. Jadi mohon simak baik-baik sebelum Ibu membagikan lembar kerja siswa ya. Jadi disimak sekali lagi, Ibu akan putar. Mohon tenang, berikan urusan ini kepada saya. Saya ada di bidang rakyat. Nah, ini kerjakan dalam bentuk kelompok ya. Ini pertanyaannya. Ini yang kalian kerjakan LKPD 1 ya, LKPD 2-nya nanti Ibu akan bagikan teks kitab sucinya dan setelah kita mengerjakan tugas di LKPD 1 ya. Karena tentu di depan saya banyak tantangan, banyak rintangan yang harus saya ambil, yang harus saya hadapi karena kebijakan yang saya ambil. Kali ini saya katakan penghentian permanen. Oke, baik. Nah, ini karena videonya juga cuplikannya pendek, jadi Ibu akan mengulang satu kali lagi. Nah, jadi Ibu akan mengulang kembali. Ini terakhir Ibu putar videonya ya, jadi mohon disimak. Karena nanti apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton itu nanti ada kaitannya di soal LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, jadi sekali lagi. Mohon tenang, berikan urusan ini kepada saya. Saya ada di pihak rakyat. Kita pernah mengalami musibah yang sangat besar. Kalau di atas ini kita tidak jaga, saya khawatir Perhatikan. doakan saya karena tentu di depan saya banyak tantangan, banyak rintangan yang harus saya ambil, yang harus saya hadapi karena kebijakan yang saya ambil. Maka ini saya katakan penghentian permanen.
Oke, jadi sekalian kalian mengerjakan tugas di LKPD 1. Sekalian Ibu juga akan membagikan teks kitab suci. Udah cukup ya? Nah, sekarang karena ini sudah 3 kali pemutaran, jadi Ibu harap kalian sudah paham apa maksud dari isi cerita tadi. Nah, sekarang Ibu akan bagikan teks kitab suci dan nah, ini teksnya. Ini untuk kalian menjawab nanti di LKPD 1.2. Nah, jika ada yang belum paham, misalnya nanti tanyakan ke Ibu ya, jangan nanya teman ya. Oke, silakan dikerjakan dalam bentuk kelompok ya. Nah, Ibu sudah memberikan waktu itu 10 menit. Silakan dikerjakan dalam bentuk. Dan nanti untuk LKPD 1.2-nya, Ibu akan berikan waktu 15 menit ya. Nah, mohon dimanfaatkan waktunya dengan baik. Gimana? Nah, oke. Biar suasana kita tidak menegangkan, jadi kita ice breaking dulu. Nah, jadi kita diminta untuk berdiri sebentar ya. Jadi kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Silakan lanjut lagi untuk mengerjakan tugasnya. Baik, waktunya 28 menit ya. Nah, oke, kalau sudah nanti kita presentasikan ya.
Ayo maksimalkan waktunya sebaik mungkin ya. Nah, sudah. Oke, dibaca kitab sucinya. Satu titik 2-nya itu ada di teks bacaan kitab suci yang Ibu bagikan ya. Oke, sekarang Ibu minta tolong jika sudah dibaca kembali berapa? Mana coba Ibu lihat? Oke. Jadi kalian lihat slide-nya di depan ya. Nah, oke. Ini teksnya juga Ibu tampilkan di sini ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nah, teksnya juga ada Ibu tampilkan di depan ya, Nak. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Nanti masing-masing kelompok itu menampilkan hasil kerja kelompoknya di depan kelas ya. Jadi teman-teman yang lain juga boleh mendengarkan, menyimak. Nah, nanti boleh juga memberikan masukan terhadap kelompok lain ya. Nah, sudah? Sudah, Kak? Belum. Oke, manfaatkan waktunya ya. Oke, kalau sudah minta tolong kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil kelompoknya. Lainnya minta tolong untuk memperhatikan kelompok yang presentasi. Nah, nanti boleh memberikan tanggapan. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman Ibu Guru. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Kelompok kedua. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Siapakah tokoh yang kalian lihat dalam video tersebut? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Tokoh yang ada di video tersebut adalah Pak Gubernur dan berikan penjelasan singkat. Tokoh tersebut sedang menyelesaikan masalah pertambangan. Oke, lanjut. Mengapa Pak Gubernur tersebut punya kepedulian terhadap nasib rakyatnya? Jawaban, karena Pak Gubernur memiliki hati nurani. Suaranya Kak dibesarkan sedikit. Akhirnya setelah datang Pak Gubernur tersebut, jawaban sedih dan senang. Apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan Pak Gubernur tersebut? Pemimpin harus punya hati nurani dan bijak. Yang diambil dari jawab Pak Gubernur tersebut, jawaban tambang hanya merusak lingkungan yang menyebabkan bencana, tetapi sikap Pak Gubernur tampak dalam mengambil tindakan yang bagus. Kasih contoh. Apa yang suara radio menurut Kak Suci Rawan?
ayat 14 sampai 16. Barang bukti adalah hukum Taurat dalam diri mereka. Sekian presentasi kami. Apakah ada tanggapan? Untuk kelompok selanjutnya. Yang pertama, siapakah tokoh yang kalian lihat? Dan terakhir, Sekian presentasi dari kelompok kami. sebelumnya kita memberikan kesimpulan. Kita kumpulkan terlebih dahulu hasil kerja kelompok kalian. Sebelum kita menyimpulkan hasil kerja kelompok kita hari ini, jadi kita mengadakan ice breaking dulu untuk membangkitkan suasana kembali. Nah, ini juga terima kasih. Silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil hari ini. Kalian luar biasa, penampilannya hebat. Nah, kemudian kita melihat sama-sama, kita memberikan kesimpulan sama-sama. Ini hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, ini boleh kalian baca ya. Ini sudah Ibu tampilkan. Bisa kelihatan enggak? Nah, coba dibaca sama-sama. Coba baca. Belum memiliki hukum yang tertulis, tetapi mereka dituntut untuk melakukan atau mematuhi suatu perkara yang benar. Kemudian Ibu akan memberikan evaluasi. Ibu akan memberikan tugas refleksi ya. Untuk mengisi tugas refleksi Ibu kasih waktu 3 menit. Langsung kumpulkan. Sekarang kita lanjutkan tes sumatif. Oke, waktunya untuk pengerjaan tes sumatifnya ini ada Ibu tampilkan ya. Ini 10 menit. Sudah? Sudah. Oke, sudah semua ya? Oke. Oke, 1 menit lagi. Baik. Nah, sekarang apakah ada materi yang belum kalian pahami? Ada? Ada? Apa yang di mana? Ya, silakan. Contoh pemimpin yang tidak punya hati nurani. Contohnya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari ini. Kemudian yang kedua, tidak peduli dengan kondisi kita, apa yang kita alami saat ini. Apakah sudah jelas? Oke, baik. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan lagu. Enak didengar lagunya ya. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk di rumah. Itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas minggu depan, ya. Nah, ini Ibu bagikan. Nanti minta tolong dibaca. Jadi minggu depan Ibu akan tanyakan, ya. Ibu akan menanyakan kembali di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akhiri sampai di sini. Silakan untuk memimpin doa satu orang. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang adalah Bapa yang surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan istirahat, kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepadamu, demi Yesus dan Juru Selamat kami. Amin.
Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Nah, kita lanjutkan pertemuan kita di minggu depan. Oke, selamat pagi.